Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi kendaraan kita yang sudah berteknologi injeksi. Tiba-tiba indikator check engine di dalam panel speedometer tetap menyala ya. Jadi untuk kendaraan saya ini adalah Civic Vario tahun 96, dimana kondisi standarnya ketika posisi kontak on, jadi lampu check engine ini seharusnya mati, tapi ini tidak mati. Hal ini menandakan bahwa mobil ini terdapat suatu kesalahan atau kerusakan pada sistem ataupun pada komponen-komponen sistem injeksinya. Check engine indikator yang menyala ini tidak selalu menandakan kerusakan yang fatal pada sistem atau pada kendaraan kita, tetapi alangkah baiknya kita harus mengetahui kerusakan apa yang terjadi pada kendaraan kita agar kita dapat segera melakukan perbaikan pada kendaraan kita agar tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah lagi. Untuk mengetahui jenis kerusakan yang terjadi, kita dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan alat khusus yang dinamakan dengan scanner, dan yang kedua dapat kita lakukan dengan cara manual. Pada video ini saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi permasalahan check engine yang menyala ini secara manual. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui atau menyiapkan tabel atau daftar kode-kode kerusakan pada mobil yang akan kita periksa. Untuk tabel atau daftar kerusakan pada mobil Vario ini nanti akan saya berikan pada kolom deskripsi. Yang kedua, kita harus mengetahui letak dari soket service check connector ya. Jadi service check connector adalah sebuah soket yang berfungsi untuk menampilkan kode kerusakan pada sebuah kendaraan, di mana kode tersebut akan ditampilkan dengan berkedipnya lampu check engine ini, di mana kedipan check engine tersebut dapat kita baca dan akan menunjukkan kode kerusakan pada kendaraan tersebut. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara membaca kode kedipan pada lampu check engine yang menyala. Untuk Honda Civic Vario, letak service check connector berada di laci atau di bawah laci sebelah kiri ya. Jadi laci di sebelah kiri ya. Jadi ini. Nah, jadi soket yang berwarna biru ini adalah yang dua pin ini. Yang dua pin ini adalah service check connector, dan yang tiga pin ini adalah DLC ya, data link connector. Ini adalah soket yang nanti yang digunakan atau yang dihubungkan pada scanner ya. Jadi jika menggunakan scanner menggunakan yang tiga pin, untuk yang manual menggunakan yang dua pin ini. Untuk menampilkan kode kerusakan pada engine check lamp ya, atau lampu check engine, kita menggunakan SCS service connector ya. Jadi SCS service connector itu soket yang dipasangkan pada service check connector ini untuk menjumper kedua pin ini. Tetapi pada video ini saya akan menggunakan atau menjumper pin kedua pin ini dengan menggunakan kabel yang saya buat sendiri ya. Jadi seperti ini saja. Jadi
nanti ini akan kita masukkan pada service check konektor ini. Yang 2 pin kita masukkan pada lubangnya, jadi fungsinya sama dengan service check konektor ya, SCS service check konektor. Jadi nanti ketika dihubungkan pada lampu check engine di dashboard akan menunjukkan kedipan yang mana merupakan kode kerusakan yang terjadi pada kendaraan kita. Untuk membaca kode kedipan pada lampu check engine, kita dengan cara melihat pola kedipan yang terjadi pada lampu check engine. Kedipan lampu check engine biasanya memiliki 2 pola ya, yaitu pola kedipan panjang dan pola kedipan pendek, di mana pola kedipan panjang memiliki nilai 10 dan pola kedipan pendek bernilai 1. Jadi misalnya lampu check engine berkedip panjang sebanyak 2 kali, kemudian berkedip pendek sebanyak 1 kali, berarti memiliki nilai atau memunculkan kode yang berjumlah 21, yaitu 2 kedipan panjang bernilai 20 dan 1 kedipan pendek berarti bernilai 1. Berarti jika dijumlahkan adalah bernilai 21. Setelah itu baru kita cocokkan dengan tabel yang sudah kita siapkan ya, tabel kumpulan kode-kode kerusakan yang terjadi, sehingga tinggal kita cocokkan sehingga kita nanti akan mengetahui kerusakan apa yang terjadi pada kendaraan kita. Baiklah sahabat otomotif, ini kabel atau soket SCS nya sudah saya jumper ya. Sekarang langkah selanjutnya adalah coba menghidupkan kunci kontak ke on ya, tidak usah di start, jadi dihidupkan saja ke arah on. Kemudian kita baca kode kerusakan yang terjadi dengan menghitung kedipan yang terjadi pada engine check lamp ya. Coba kita mulai, kita hidupkan, kita hitung ya, 1 2 3. Nah, jadi kita lihat lagi 1 2 3 ya. Jadi pada kasus ini engine check lamp berkedip sebanyak 3 kali ya. Jadi 2 kedipan pertama polanya panjang dan yang ketiga berkedip cepat. Berarti yang berkedip lama sebanyak 2 kali bernilai 20 dan berkedip 1 kali bernilai 1. Jika dijumlahkan berarti bernilai 21. Oh iya sahabat otomotif, untuk melihat pola kedipan yang terjadi, kita harus melihat sebanyak 2 kali untuk memastikan berapa jumlah kesalahan atau kode kesalahan atau kerusakan yang terjadi pada kendaraan kita. Contohnya seperti tadi ya, kita ulang lagi, coba kita lihat, kita hitung 1 panjang, 2 panjang, 1 pendek. Kita lihat lagi, 1 panjang, 2 panjang, 1 pendek. Jadi kita lihat sebanyak 2 kali. Jika memiliki pola kedipan yang sama, berarti sudah dapat dipastikan bahwa kode kerusakannya hanya 1 saja ya. Jadi jika kendaraan kita memiliki 2 kerusakan, maka pola kedipannya akan berubah ya. Ketika jadi pola kedipan tadi ada jedanya ya, jeda agak lama, berarti itu jika nanti ada kerusakan yang kedua berarti nanti pola kedipan cek engine-nya akan berbeda. Baiklah sahabat otomotif, setelah saya melihat tabel kode kerusakan yang saya miliki, diketahui bahwa kerusakan yang terjadi yaitu pada spool solenoid valve. Setelah itu, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari sumber kerusakannya pada ruang mesin atau pada bagian-bagian yang lain. Oh ya sahabat otomotif, menyalanya lampu cek engine belum tentu mengindikasikan kerusakan pada komponen-komponen sistem injeksi kendaraan kita. Hal tersebut juga dapat terjadi
atau kemungkinan terjadi karena adanya kabel putus atau soket-soket pada sensor-sensor kendaraan kita yang longgar. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui kerusakannya apa, kita periksa dulu jalur kabel-kabelnya atau soket-soketnya. Kemungkinan hal itu hanya karena longgar saja. Setelah kita mengetahui sumber kerusakannya apa, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari kerusakan yang terjadi pada ruang mesin sesuai petunjuk kode yang telah ditunjukkan tadi. Jadi tadi kita peroleh kode 21, yaitu kerusakan pada spool solenoid valve ya. Jadi ini adalah spool solenoid valve. Jadi tadi saya coba beri contoh, kabel di sini saya lepas sehingga muncul check engine yang menyala ya. Jadi lepasnya soket atau kabel pada sensor atau aktuator dapat menyebabkan lampu check engine juga menyala. Sekarang coba kita sambung ini dulu. Jika kabel ataupun soket pada sumber kerusakan tidak mengalami kerusakan atau kelonggaran, berarti yang mengalami kerusakan adalah komponen itu sendiri ya. Jadi dalam hal ini adalah spool solenoid valve. Karena tadi ini hanya terlepas, maka bisa jadi kemungkinannya hanya karena kabel yang lepas tersebut. Jadi sebelum kita memutuskan komponen itu rusak atau tidak, kita periksa dulu jalur-jalur kabel-kabelnya ataupun sambungan dari soket-soket dari komponen tersebut. Setelah itu, jika memang semuanya baik-baik saja, berarti baru kita memutuskan bahwa komponen tersebut yang mengalami kerusakan. Kemudian setelah itu, setelah kita memperbaiki sumber kerusakannya, kita harus melakukan langkah terakhir, yaitu dengan melakukan reset pada ECM ya, atau reset pada ECU untuk menghilangkan data kerusakan yang telah terjadi pada sistem injeksi. Yang pertama dapat dilakukan dengan melepas kabel negatif baterai ini selama 10 detik atau melepaskan sekring ya, sekring yang 7,5 ampere ini selama 10 detik, kemudian dipasang kembali. Setelah itu kita periksa apakah lampu check engine menyala atau sudah hilang dengan menghidupkan kunci kontak pada posisi on dan menghidupkan mesin. Sekarang kita coba dulu ya. Baiklah sahabat otomotif, proses reset sudah saya lakukan tadi dengan cara melepas sekring 7,5 ampere selama 10 detik. Sekarang coba kita periksa apakah lampu check engine sudah tidak menyala lagi ya. Jadi kunci kontak akan saya hidupkan ke posisi on. Kondisi standarnya adalah ketika kunci kontak on, maka lampu check engine akan menyala sesaat kemudian mati. Begitu juga ketika mesin kita start, check engine tidak akan menyala. Coba kita lakukan ya. Check engine menyala, kemudian dia akan mati. Coba kendaraan kita hidupkan. Sudah hilang ya, check engine sudah tidak menyala lagi. Jadi proses reset harus kita lakukan untuk menghilangkan data kerusakan yang tersimpan pada ECU. Sebagai tambahan sahabat otomotif, jadi menyalanya lampu check engine mengindikasikan adanya kerusakan pada salah satu atau lebih dari
sistem atau komponen-komponen pada sistem injeksi mobil kendaraan kita yang bisa disebabkan oleh kerusakan komponen itu sendiri ataupun kabel-kabel atau soket-soket yang longgar pada sensor-sensor atau komponen tersebut. Jadi setelah kita mengetahui jenis kerusakannya, maka kita juga harus mengetahui letak-letak dari komponen atau sensor-sensor yang mengalami kerusakan. Tentu saja kita bisa mencarinya di buku manual jika ada, ya, jadi buku manual kendaraan itu sendiri, atau kita bisa mencari atau browsing di Google letak dari sensor atau komponen yang rusak pada kendaraan kita yang ditunjukkan pada kode kerusakan yang sudah kita temukan. Baiklah sahabat otomotif, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Sekian dari kami di Setengah Penuh Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.